Halo kawan nyentrik semuanya, salam jumpa kembali bersama saya Yayan Sariman tentunya dalam acara kampanye Kamis Podcast Anak Nyentrik yang dipersembahkan oleh Departemen Politik dan Propaganda BEM FIP UM 2022. Nah, gimana nih kabarnya kawan-kawan nyentrik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya, terutama dalam melaksanakan perkuliahan ya. Sekarang kita sudah memasuki semester ganjil, ada yang semester 3, semester 5, dan semester 7. Oh ya, juga semester 1. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa selamat datang dulu kepada adik-adik mahasiswa baru tentunya di Fakultas Ilmu Pendidikan. Ini akan menjadi generasi dari kawan-kawan nyentrik ke depannya. Dan semoga untuk mahasiswa baru betah dan tentunya tetap semangat ya di Universitas Negeri Malang dan di Fakultas Ilmu Pendidikan tentunya. Oke, kawan-kawan nyentrik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik tentunya ya. Tentunya terkait dengan PKKMB offline 2022. Lengkapnya kita akan membahas tentang proses dan keluh kesah PKKMB tentunya ya. Dan bersama saya di sini sudah hadir narasumber yang tentunya akan sangat tepat untuk menjawab berbagai pertanyaan kita ya terkait proses, euforia dan juga keluh kesah PKKMB. Oke, sudah bersama saya Mas Rizal selaku Ketua Panitia Pelaksana PKKMB FIP UM 2022. Halo Mas Rizal. Halo Mas Yayan. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Mungkin bisa memperkenalkan diri sekalian menyapa kawan-kawan nyentrik terlebih dahulu. Halo kawan-kawan nyentrik, perkenalkan aku Rizal Nyamrobi dari Teknologi Pendidikan 2019. Di sini sebagai narasumber dari Ketua Pelaksana PKKMB 2022. Halo semuanya. Oke, Mas Rizal, mungkin pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak sudah bersedia untuk menjadi narasumber kampanye kali ini ya. Oke, mungkin kita langsung saja Mas Rizal. Seperti kita ketahui bersama, 2 tahun terakhir ini kan kita berada di masa pandemi ya, masa yang serba online ya kalau istilah kita, bahkan sampai PKKMB pun dilaksanakan secara online. Namun di 2022 ini Universitas Negeri Malang itu sudah mulai menerapkan PKKMB secara offline. Padahal kalau kita melihat meskipun memang masa pandemi atau COVID-19 berangsur-angsur pulih, tapi ini tidak sepenuhnya hilang gitu. Iya. Artinya kalau ada kerumunan di mana-mana masih ada kemungkinan terpapar virus gitu ya, atau terindikasi akan menjadi klaster baru gitu. Nah, kira-kira kalau dari Mas Rizal sendiri selaku Ketua Pelaksana ya, untuk PKKMB FIP 2022, apa sih pertimbangannya PKKMB tahun 2022 diselenggarakan secara offline? Oke, terima kasih Mas Yayan untuk waktunya sore ini. Dari aku sendiri, karena sebagai pelaksana teknis di lapangan, jadi kita melihat juga beberapa pertimbangan kenapa kita melaksanakan offline. Yang pertama memang hasil dari rapat pimpinan memutuskan ada PKKMB offline yang untuk tahun ini. Terus yang kedua kita juga sudah pertimbangannya karena kita lihat juga tren dari COVID sendiri sudah mulai menurun. Terus juga euforia mahasiswa baru juga mulai antusiasnya naik, dan itu mungkin jadi salah satu pertimbangan yang cukup matang jadi kita untuk melaksanakan PKKMB secara offline. Oke, terima kasih Mas Rizal. Berarti bisa disimpulkan bahwa PKKMB secara offline 2022 ini merupakan kebijakan universitas ya? Nah, iya, benar Mas Ian. Jadi kita di lapangan sebagai pelaksana teknis itu hanya mengikuti instruksi dari atas. Dalam artian setelah rapat pimpinan dan keluar dari keputusan itu sendiri, kita hanya sebagai pelaksana teknis. Jadi itu bukan murni dari kita yang handle, tapi itu ada beberapa keputusan yang memang kita sebagai pelaksana teknis saja. Oke. Tapi bukan tidak mungkin juga bahwa pimpinan universitas, fakultas, bahkan jurusan juga membuat kebijakan seperti itu karena ya itu tadi melihat sama pertimbangannya ya, tren COVID yang menurun, terus antusias maba juga.
Dan mungkin yang paling penting juga, apakah ini kebijakan seperti ini ada inisiasi usulan dari bawah, dari Ormawa, dari BEM atau seperti apa, agar PKKMB ini diselenggarakan secara offline, atau kira-kira gimana? Apakah ada gitu? Setahu saya untuk inisiasi memang mungkin ada, tapi tidak terlalu gencar karena kita melihat sendiri kembali lagi ke tren COVID itu loh. Kita udah bisa ambil keputusan bahwa memang ini sudah waktunya untuk kita tatap muka secara penuh. Jadi semua kegiatan dari perkuliahan sampai dari awal sampai akhir pun memang sudah bisa dilakukan offline tanpa dengan pertimbangan yang terlalu banyak juga. Tetapi kita mengindahkan protokol kesehatan juga sebenarnya. Betul sekali. Dan mungkin yang paling penting juga pertimbangannya itu berkaitan dengan efektivitas juga. Iya, benar. Karena bagaimanapun kalau PKKMB secara online 1-2 tahun terakhir itu oke, bisa berjalan dengan baik, tapi dibilang efektif, efisien juga mungkin masih kita kurang. Iya, masih kurang. Iya. Ya, asalkan protokol kesehatannya masih tetap dijaga. Iya, betul sekali. Nah, kalau dari Mas Rizal sendiri nih selaku ketua panitia pelaksana PKKMB, mungkin ini spesifik di VIP saja ya Mas Rizal ya. Kalau untuk proses PKKMB-nya ini gimana nih? Karena ini offline ya. Iya. Mungkin agak berbeda dengan online gitu. Yang jelas memang dari by system sangat berbeda kita lihat. Dan terkesan untuk kita sendiri itu semuanya serba mendadak. Jadi kita mempersiapkan PKKMB sendiri itu hamin 1,5 bulan. Itu dari persiapan hitungan dalam artian kotor. Kita masih belum membentuk panitia secara general, kita belum punya by design yang kita buat, terus kita belum punya konsep yang kita mau seperti apa. Itu masih dalam bentuk kasarnya. Jadi kita cuma dari awal kita tahu bahwa ini akan ada PKKMB secara offline, tapi kita belum bisa tahu ini arahnya bagaimana, ini kita mau buat apa atau bagaimana, itu masih belum tahu. Jadi untuk kita sendiri pun kita sempat kerepotan di awal karena ini benar-benar masa peralihan juga. Kalau mungkin kita dari angkat 19 itu masih punya gambaran karena kita pernah PKKMB secara offline. Tetapi kalau yang angkatan 2021 masih meraba-raba secara konsep dan gambarannya. Jadi mungkin kita dari awal struggle-nya itu masih di gambaran konsep, terus sistemnya akan kita bagaimana, terus kayak nanti kita mau buat apa, itu kita masih meraba-raba dalam itu sih. Ya berarti karena ini memang kan panitianya itu kan ada 2 generasi ya. Yang satu generasi PKKMB offline, yang satu generasi PKKMB online gitu. Jadi ada adaptasi konsep gitu. Adaptasi konsep yang kita sempat struggle dan beberapa pandangan agak berbeda karena 2 hal yang berbeda bertemu gitu. Jadi kita sempat struggle di awal seperti itu sih di konsepnya. Iya. Tapi it's okay dalam proses mulai dari perencanaan konsep sampai pada pelaksanaan di lapangan secara umum bisa berjalan dengan baik lah ya. Secara umum masih bisa berjalan baik, tapi memang pasti adalah up and down dan beberapa dinamika yang berjalan di kepanitiaannya. Iya, betul sekali. Apalagi ini pertama kali PKKMB online pasca 2 tahun pandemi. Nah, itu benar. Iya. Mungkin kembali ke kebijakan tadi, karena tadi Mas Rizal menyampaikan ini persiapannya agak mendadak. Kalau kebijakan ini sendiri, PKKMB offline ini keluarnya itu beberapa bulan sebelum PKKMB, Mas, setahu Mas Rizal? Setahu aku sendiri, sebelum ditunjuk diamanahi untuk jadi ketua pelaksana ini sendiri, sekitar 1,5 bulan dari hari pelaksanaan. Jadi itu dari SK yang turun yang aku tahui. Terus baru ditunjuk itu 1 bulan lebih berapa hari itu baru ditunjuk. Jadi kita benar-benar well prepare-nya tuh purely 1 bulan aja. Iya. Terus untuk kepanitiaan sendiri nih Mas Rizal, spesifik untuk yang di VIP itu apakah murni dari BEM saja atau juga melibatkan mahasiswa, kayak misalnya ngadain open recruitment untuk panitia atau seperti apa? Jadi untuk kepanitiaan yang tahun ini sendiri, untuk panitia operasional dan latihan panitia internal, itu kita dari BEM-VIP sendiri, pure internal. Terus untuk kita tetap ada volunteer untuk tim mentor atau pendamping dari maba sendiri. Terus ada tim disiplin dari eksternal juga. Jadi kita punya 2 tim, satu internal, yang kedua eksternal dari mentor sama dari tim dis. Berarti kalau mentor itu dari maba sendiri ya?
mentor itu dari angkatan 20 sama 21. Dari angkatan 20 dan Iya. 2021. Kalau tim disiplin ini Sama. Mas? Jadi Sama juga. semua tim eksternal itu dari 20 sama 21. Tim disiplin itu dari angkatan 19 juga bisa. Oke. Berarti untuk tim mentor dan tim disiplin ini sebelum menjadi mentor dan tim disiplin di PKKMB, apakah ada mekanisme tertentu yang harus mereka lalui dari Ada. panitia? Jadi untuk mekanisme tertentu itu kita melalui oprek pasti. Oke. Di oprek nanti ada seleksi berkas, seleksi wawancara, dan ada beberapa upgrading dalam perjalanan menuju hari hanya itu. Wah, luar biasa sekali ya, Mas Rizal. Berarti ini meskipun waktunya singkat, tapi dengan berbagai mekanisme dan proses, ini terkesan perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan juga ya? Cukup panjang Mas, karena kita sendiri pun bukan hanya berinteraksi ataupun dinamika dalam internalisasi panitia sendiri, tapi kita juga berinteraksi dengan segala perubahan yang ada. Jadi kita juga mengikuti perubahan dari panitia pelaksana UNIF, dari PPU, juga berangkat dari kita juga menyesuaikan perubahan dari fakultas juga. Jadi kita benar-benar beberapa langkah kita terhenti atau tersendat itu karena kita menunggu kebijakan yang sering berubah-ubah juga. Iya, betul sekali. Karena seiring dengan perubahan kebijakan, otomatis konsep yang sudah kita rancang sebelumnya itu harus disesuaikan lagi Ya, dengan kebijakan jadi itu. kita struggle juga sebenarnya di awal di konsepnya. Kita udah punya konsep seperti by design seperti ini, Iya. tetapi tiba-tiba ada perubahan, jadi kita harus merubah lagi sesuai dengan perubahan yang ada. Oke. Oke Mas, so penjelasan yang sangat menarik tapi juga sangat menyenangkan walaupun melelahkan ya. Oke, kira-kira untuk pelaksanaan PKKMB offline di tahun 2022 ini, untuk support dari fakultas sendiri itu seperti apa Mas? Kalau